Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Ramadan dari Prodi Teknik Informatika NIM 120230113 dari TPB 25. Kali ini saya akan mempresentasikan program yang sudah saya buat, yaitu dari mata kuliah Kimia Dasar. Program pertama yaitu menentukan konsentrasi kemamulan titik didih dan titik beku. Program yang dibuat merupakan implementasi dari materi yang telah dipelajari di bidang studi kimia dasar. Materi kimia dasar yang diimplementasi dalam program adalah sifat koligatif kelarutan. Pemilihan materi tentang sifat koligatif diberikan oleh sering user oleh siswa dan mahasiswa tentang persoalan koligatif kelarutan. Konsep dari program ini yaitu yang pertama, kita mulainya dari main, yaitu deklarasikan variabel yang ada, variabel rumus, variabel konstanta, dan variabel selanjutnya. Kemudian program akan menampilkan output, silahkan masukkan jumlah data yang akan dihitung, kemudian input pada variabel D akan muncul percabangan dengan kondisi D kurang dari sama dengan 2. Dan jika benar akan menampilkan data kurang dari sama dengan 2 apabila false dia akan melakukan data yang dimasukkan lebih dari 2. Dan proses perulangan while dilakukan aksi terlebih dahulu, yaitu melakukan perulangan pada perulangan for i sama 1 hingga d atau variabel dari datanya. Kemudian selanjutnya data ke satu ini kemudian akan melakukan download, silakan masukkan nilai mol, lalu user akan diminta masukkan nilai mol, kemudian akan menampilkan silakan masukkan zat pelarut, kemudian user akan disuruh masukkan zat pelarut dari variabel P, akan dieksekusi ke dalam rumus M sama dengan N kali 1000 dikali P. Kemudian output akan menampilkan konsentrasi kemolaran sebesar dan hasil akan ditampilkan. Kemudian delta TF yaitu pada rumus M sama dengan KF akan diteruskan kepada program, kemudian menuju ke TF untuk menentukan titik beku larutan, yaitu 0 dikurang delta TF akan menampilkan output titik beku larutan sebesar dari titik beku yang itu. Kemudian untuk menentukan titik didih, masuk ke delta TB, rumusnya M kali KB menuju KB, kemudian masuk ke TB yaitu 100 tambah delta TB akan ditampilkan di output didih kelarutan sebesar hasil TB. Kemudian masuk ke perulangan for untuk dicek apakah data masih bisa masih memenuhi. Jika tidak memenuhi akan arah dan akan menampilkan output apakah Anda ingin mengulang program. Setelah itu user akan diminta untuk menginputkan variabel ulang, dan jika inputan yang dihasilkan dimasukkan sesuai dengan kondisi while, maka perulangan akan terjadi dan akan kembali ke tahap awal. Kalau tidak, maka perulangan akan selesai. Pada kode program yang kedua yang di C++ untuk melakukan program melakukan include stream using standar itu untuk melakukan objek atau fungsi yang terdapat pada methode tersebut. Lalu deklarasikan rumusnya npm delta tf tf delta tb tb dalam tipe data float dan ukuran size 1000. Ukuran arraynya kemudian dikasih kf dan kb dengan data float, variabel ulang, dan data stream d dan i pada tipe integer. Maka program akan memasukkan jumlah data yang itu, maka user akan dibantah untuk memasukkan for pada variabel d. Jika input variabel d
sama dan memenuhi kondisi if, maka data yang dimasukkan kurang dari sama dengan 2. Apabila tidak, program akan melakukan data yang dimasukkan lebih dari 2. Kemudian melakukan perulangan atau while terlebih dahulu, dengan program akan menampilkan pendahuluan program dari judul programnya apa, nama programnya, dan nama pembuat program dan institusi dari pembuat program. Kemudian akan masuk ke dalam for, perulangan for dengan integer i, bilangan cacah yang sama dengan 1, i kurang dari sama dengan d, dan akan menampilkan data-data ke i merupakan di sini kemudian sinnya n mulai isi outnya, silakan masukkan masa z larut air. Kemudian si in p, variabel p nya akan dieksekusi bagian program, n nya memakai rumus n dikali 1000 per p, kemudian ada kl ketetapan titik bukunya, kemudian dibahas akan titik bukunya yaitu sama dengan f, kemudian akan dikali ketetapannya, kemudian akan ditampilkan delta tf nya. Kemudian masuk ke dalam eksekusi selanjutnya, tf yaitu 0 dikurang data tf, lalu ada kb, kb adalah titik-titiknya, kenaikan titik-titiknya didapatkan dengan molar, yaitu kemudian ini sendiri dapat dari molaritas tadi dikali konstanta ketetapannya, kemudian akan ditampilkan data TB, kemudian data TB ini dimasukkan ke dalam perhitungan TB, yaitu 100 tambah TB. Kemudian user akan memberikan konsentrasi kemolan sebesar n molal, hasil dari molnya, kemudian memberikan titik beku larutan TF-nya, kemudian titik didih larutan dari TB-nya. Kemudian program akan menampilkan apakah Anda ingin mengulang program. User akan memasukkan inputan berupa variabel ulang jika inputan ulang sama dengan ya huruf kecil y-nya, dan ulang adalah huruf kecil juga sama, maka program akan kembali seperti semula. Dan apabila ya program yang dimasukkan kurang dari tidak sesuai, maka output akan muncul baiklah semoga bermanfaat. Dan jika di run, cancel dulu, saya lupa untuk masukkan wifi-nya. Kita run. Nah, lalu kita masukkan data yang akan kita masukkan, yaitu contohnya 2, kemudian larutnya kita masukkan 7, lalu p nya 8, lalu kita masukkan lagi 4, misalnya kita masukkan lagi misalnya 3, lalu kita fix ya, dia akan mengulang lagi, lalu kita coba lagi misalnya 5, 8, lalu kita masukkan lagi 6, 5. Apakah Anda ingin mengulang program? Maka kita tuliskan tidak. Maka akan muncul baiklah semoga bermanfaat.
Pada program yang kedua ini, memasukkan input stream, uh, kemudian kita masukkan using namespace digunakan untuk memanggil objek atau fungsi, kemudian dikasihkan rumus yaitu berkaitan dengan hukum heuristik yaitu V tegangan, kemudian I, R, P, E, dan S dengan tipe-tipe data flow dan array untuk ukuran 100. Kemudian deklarasikan pilihan dengan data integer variabel ulang dengan data string. Kemudian program akan melakukan ulangan bulan. Akan dilakukan aksi terlebih dahulu. Program akan menampilkan output berupa pendahuluan, yaitu dengan nama programnya, yaitu nama pembuat program, name, dan lainnya. Kemudian ada 6 soal yang akan dipilih user. Kemudian program akan dibuat soal mana yang dipilih user, soal yang dipilih user. Kemudian user akan memasukkan input berupa variabel pilihan, kemudian variabel itu akan masuk ke percabangan. Apakah jika pilihan sama dengan 1, soal sama dengan 1, maka akan masuk ke dalam perulangan for dengan integer j adalah pilihan cecah sama dengan 1 dan j kurang dari sama dengan 3 dan c increment. Kemudian akan menyebutkan data j data keberapa, karena di sini j-nya pertamanya adalah 1, maka di sini adalah 1. Ini adalah data 1 dan seterusnya sampai j sama dengan kurang dari 3. Kemudian setelah itu akan arus listrik, nilai listrik, kemudian melakukan input, output lagi, masukkan nilai resistansi, dan Cin akan meminta input R, kemudian akan dieksekusi dengan perhitungan. Setelah ini semuanya akan dieksekusi lagi, apakah program masih bisa memenuhi perulangan for. Jika tidak, maka program akan menampilkan output berupa perhitungan data yang dipilih, terus user akan menyuruh dan program akan menyusun untuk masukkan variabel A dan menampilkan output berupa nilai tegangan volt dari suatu alat elektronik adalah dan ini adalah hasil dari V-nya. Di sini jadi misalkan ada 3 data, kemudian program akan meminta menampilkan perhitungan mana yang akan user pilih. Kemudian user memilih data kedua, maka hasil perhitungan yang ditampilkan hanyalah pada perhitungan data kedua saja. Dan pada perulangan for ini, J-nya, jika jika ini dieksekusi lagi, maka apakah masih memenuhi? Jika J-nya 1 ini akan ditambah dengan J increment atau J2. Jika masih memenuhi akan lanjut lagi seperti seterusnya sampai batasnya J kurang dari sama dengan 3. Kemudian jika input pilihannya tidak sama dengan 1, maka akan masuk ke pilihan sama dengan 2. Itu merupakan syarat yang baru merupakan fungsi escape. Merupakan perulangan for yang dilakukan sama dengan yang dilakukan pada pilihan 1. Kemudian jika tidak memenuhi akan menampilkan output sebagai berikut. Kemudian jika variabel pilihan yang diinput variabel tidak sama dengan 2, maka akan masuk ke L sama dengan 3. Jika tidak masuk lagi pilihan sama dengan 3, maka masuk lagi ke R sama dengan 4. Maka dipenuhi lagi pilihan sama dengan 5. Akan masuk lagi jika tidak memenuhi masuk ke pilihan sama dengan 6. Dan proses yang terjadi pada percobaan ini yaitu sama-sama masuk ke dalam perulangan for dulu, maka di perulangan for akan dicek apakah masih bisa memenuhi. Program akan menampilkan pertukaran data yang dipilih dari soal yang dipilih. Kemudian jika misalkan tidak ada dari 6 percabangan pilihan tadi tidak ada yang sama, maka
maka output akan langsung menampilkan materi tidak ada yang dicari. Apakah ada ingin mengulang program ini? Jawab ya atau tidak. User akan masukkan variabel ulang inputnya, dan jika input yang dimasukkan ulang variabel ulang sama dengan ya, dan output akan menampilkan mengulang kembali program dari awal. Jika tidak, maka program akan berhenti dan akan menampilkan semoga berhasil, dan akan menampilkan terima kasih telah menggunakan program ini dan semoga berhasil dan bermanfaat. Jika kita run, kita pilih misalnya nomor 2, enter, masukkan nilai tegangan volt. Nah, kita masukkan misalnya 6, enter, masukkan nilai resistansi OHM, kita masukkan 2, perhitungkan data kedua, masukkan nilai tegangan volt, kita masukkan lagi 4 misalnya, lalu masukkan nilai resistansi OHM, kita masukkan 7, lalu masuk data ketiga, masukkan nilai tegangan volt 1, enter, masukkan 3, terus, nah perhitungkan data yang dipilih, 3, enter. Nah, inilah hasilnya. Perhitungan data yang dipilih 3, nilai arus listrik yang mengalir pada suatu elektronik adalah 0,33333 sekian. Apakah Anda ingin mengulang program ini lagi? Jawab ya atau tidak. Kita jawab tidak. Nah, maka program akan selesai dan akan muncul tulisan terima kasih telah menggunakan program ini. Semoga berhasil dan bermanfaat. Terima kasih.